Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatillah rahimakumullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan aktivitas baik yang sifatnya hubungan kita langsung dengan Allah maupun yang berkaitan dengan sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah rahimakumullah. Kita perlu ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu memperserahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga at-tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawari, dan mengamalkan dengan anggota badan kita. Itu adalah suatu keharusan kita bagi selaku umat yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatillah rahimakumullah. Oleh sebab itu banyak sekali hal-hal atau sikap yang biasa yang bisa menjadi wasilah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menghantarkan kita menemukan sebuah keridhaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatillah rahimakumullah. Tetapi tidak lepas dari sebuah tuntutan, tidak lepas dari sebuah tuntunan, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan contoh-contoh kepada kita apa yang semestinya harus kita lakukan dan apa juga yang harus kita tinggalkan. Ikhwatillah rahimakumullah. Apalagi kalau kita melihat salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankabai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala taqtadirus sabah wa idza asbahta fala taqtadirul masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Hadirin para peserta anggota MPP yang Allah muliakan, ini tentu kewajiban kita adalah setelah al-iqrar bil qalbi, at-talaffuz bil lisan, ketika berbicara al-amalu bil jawari, melakukan dengan anggota tubuh kita, maka mesti harus ingat salah satu hadis Rasulullah SAW ini yang berkaitan dengan waktu kita selama kita diberi kesempatan oleh Allah untuk
melakukan yang terbaik di muka bumi ini. Kata Rasulullah SAW yang diterima hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala khudh min akhadha Rasulullah SAW biman kabihi faqala. Jadi Rasulullah SAW memegang pada pundaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Itu kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar. Bagaimana kata Rasulullah SAW? Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Artinya yang namanya mengembara atau orang asing itu tidak lama, pasti hanya singgah sebentar. Sehingga bagi kita yang diberi kesempatan, bagaimana kata Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul idza ahsayta fala taqtadir subh. Apabila hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah di sore hari, fala taqtadir subh, maka untuk kebaikan jangan menunggu waktu di pagi hari yang akan datang. Artinya ketika kita punya kesempatan pada saat ini, lakukan itu yang terbaik dan kita anggap bahwa itu adalah kesempatan yang terakhir. Sehingga kita tidak boleh menunda-nunda sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu kesempatan baik, selama itu kesempatan positif, apalagi maslahat buat diri kita, apalagi maslahat buat umum, fastabiqul khairat, maka semuanya berlomba dalam sebuah kebaikan. Tetapi dengan catatan ayyukum ahsanu amalan. Jangan lepas tadi dari apa? Koridor, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah. Bahkan sebaliknya, wa idza asbahta fala taqdirul masa. Jika Allah memberikan kesempatan kepada kita itu di waktu pagi hari, fala taqdirul masa. Jangan menunggu waktu itu sampai datang waktunya di sore hari. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang bisa menjamin sejauh mana, sampai mana usia kita, apakah di pertengahan hari atau di sore hari. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas pada saat itu, wa fi ayyi ardin tahu, di bumi manapun itu, nahnu nu'minuna billah, kita tetap harus beriman kepada Allah, wa na'malu bi amal salih, dan senantiasa mengamalkan amal-amal yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadis yang tadi kun al-'abir sabil, karena kita layaknya orang yang sedang mengembara, orang yang sedang berperang. Maka kita tidak tahu sampai kapan kita batasan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Allah rahimahullah ketika berbicara kesempatan, ketika berbicara waktu, maka bagaimana kata Sayyidina Umar, wa khudh min sihatika limaratika. Ambillah, lakukanlah, laksanakanlah kesempatan kita selama kita sehat, sebelum datangnya kepada kita al-marad, yaitu sakit. Alhamdulillah, mungkin ada teman kita, ada saudara kita yang tidak bisa hadir di sini. Hanya elahnya, apa asbabnya, hanya gara-gara apa? Sakit. Maka itu bagian cara Allah menghilangkan kesempatan untuk hambanya. Dan sebaliknya, at-tasyakur bi ni'mah, kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan dengan kesehatan pada saat ini, bi'amal saleh. Tasyakurnya dengan apa? Yaitu dengan beramal soleh, seperti beramal solehnya kita hari ini. Nah, yang terakhir, ikhwan rahimakumullah, wa min hayatika limautika. Jadi tentu kita harus betul-betul memanfaatkan usia kita sebelum datangnya kematian kepada kita. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kita harus paham bahwa kematian itu sesuatu yang datangnya serentak dan tidak pernah memberikan kabar sebelumnya. Sedangkan wal qabru sundukul amal, sedangkan kubur adalah kulkas atau peti atau kotak amal kita yang pernah kita dilakukan. Artinya nanti ketika kita mati, nanti ketika meninggal dunia, nanti ketika kita azab, maka kita akan bertemu dengan amalia-amalia yang pernah kita lakukan di muka bumi ini, yaitu fil kubri, di
Makanya dikatakan wal qabr sundukul amal, di mana kubur adalah bagian daripada petinya amal kita selama kita hidup. Hadirin rahimakumullah. Karena surga tidak dijamin hanya untuk orang tua. Karena surga tidak hanya dijamin untuk orang muda. Karena surga tidak hanya dijamin untuk orang anak-anak, artinya semuanya memiliki kesempatan untuk masuk surga. Oleh sebab itu, rahimakumullah, Allah pun merahasiakan tentang kematian kita. Apakah mati kita di masa muda? Apakah mati kita di masa remaja? Apakah mati kita di masa tua? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, urusannya bukan masalah tua dengan muda, urusannya masalah bukan anak-anak dan dewasa, tetapi Allah menyediakan surga bagi siapa? Orang yang beriman. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Ikhwan rahimakumullah. Kami awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, yang akan mengurus, yang mengatur kehidupan kalian di muka bumi, di dalam kehidupan hari ini bakal fil akhirah. Oleh sebab itu, summastaqamu tatanazzalu alaihim. Nah, pentingnya kita beristiqomah. Karena kita tidak paham, tidak tahu kapan kita akan mati. Jadi kalau kita tidak tahu kapan kita akan mati, maka kita harus waspada. Salah satunya sayangnya Allah kepada kita. Indikatornya sayangnya Allah kepada kita ketika kita selalu diingatkan tentang kematian, selalu kita diingatkan untuk hal dosa bahwa itu tidak baik, selalu diingatkan kita dalam jalan yang terbaik, dan Allah memudahkan kita untuk melakukan yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada cara Allah kasih sayangnya terhadap orang mukmin. Bahkan sebaliknya, ketika hari ini ada anak, ada teman kita, ada saudara yang terlena dalam kemaksiatan, yang terlena dalam jurang-jurang kemungkaran, itu bagian daripada adab di dunia. Siksa Allah di dunia untuk apa? Mereka terlena, mereka tenggelam dalam kancah-kancah kedzaliman baik di dunia hari ini. Nauzubillah, subhanallah. Makanya yang dikhawatirkan adalah kita hari ini apa? Al-qanaatu bil jahli. Apa itu qanaatu bil jahli? Kita merasa nyaman, bahkan merasa asik, bahkan merasa pede ketika melakukan maksiat di hadapan Allah, bahkan merasa tidak malu dengan sesama makhluk sekalipun dengan manusia. Nah, itu secara tidak langsung bagian cara Allah memberikan siksa kepada hambanya di muka bumi, yaitu dengan apa? Dengan caranya terhanyut tenggelam dalam sebuah kezaliman dan kemungkaran. Nauzubillah, subhanallah. Jadi kita harus bersyukur ketika hari ini kita ada di masjid, bisa bergabung, berkumpul dengan orang-orang yang mengingatkan tentang kebaikan, harus bersyukur. Kenapa? Itu bagian daripada cara Allah memberikan kasih sayang. Karena apa? Karena banyak cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita, tetapi tidak pernah kita duga itu adalah bagian daripada kasih sayang Allah terhadap kita. Mungkin kita hanya mengukur yang baik itu hanya sebatas besar kepala tangan, tetapi Allah sudah siapkan kebaikan untuk kita di hadapan Allah sangat besar daripada langit dan bumi ini. Cuma Allah merahasiakan. Makanya setiap berdoa kita itu minta sama Allah hal yang terbaik. Ya. Contohnya kalau kita dikasih musibah, kira-kira apa yang terjadi? Minimal kan kita minta disabarkan. Kemarin kan sudah dibahas. Kalau orang dikasih musibah, maka ada 4 hal yang harus dilakukan. 1, sabar. Kedua, pertama bukan sabar, tapi apa? Aral. Itu orang yang tidak beriman. Kalau orang kasih musibah, pertama aral, tidak menerima. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridho dengan musibah tersebut, menerima. Yang keempat,
bersyukur dengan musibah tersebut. Nah ini yang susah. Kalau kita dikasih kekecewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurut kita kecewa, tapi pandangan Allah itu adalah kecewa. Hanya pandangan manusia ini adalah sebuah kekecewaan. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, tidak boleh atau jangan sekali-kali kita arah. Kenapa? At-tayas, salah satunya putus asa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar, berarti berupaya, berusaha menahan emosi kita supaya tidak muncul, lebih kepada kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar. Yang ketiga apa? Ridho. Jadilah orang kehilangan sesuatu, jangan minta sama Allah supaya dikembalikan itu yang hilang. Minimal, tapi minimal setelah ridho, ya Allah mudah-mudahan ada hal yang positif, ada sesuatu yang hikmah, ada yang perkara yang terbaik di hadapan Allah di balik ini. Jadi minta sama Allah dari apa yang terjadi musibah kepada kita itu adalah apa? Sesuatu kebaikan yang lebih dari besar daripada dugaan kita. Itu hikmah dari apa? Ridho. Yang terakhir yaitu bersyukur. Maksudnya begini, bukan berarti kita enjoy, senang dalam sebuah kemaksiatan. Artinya ketika kita diberikan musibah oleh Allah, sesuatu yang sangat diharapkan oleh kita, diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus bersyukur. Alhamdulillah, namun tiap orang diberi musibah ini, catat tuh orang selamat di akhirat. Bisa jadi dengan sakit dia jadi bersyukur. Kenapa? Kalau dia sehat terus, bisa jadi dia terus mangkrak melaksanakan. Nah yang boleh oke di Arab pakai jubah, pakai Nasrani di Arab pakai jubah, itu jibilnya. Yang jelas, yang mesti harus kita ikuti adalah faktor apa yang pertama, yang kedua, kurban, yaitu aspek uswahnya, mencontohnya kepada Rasulullah SAW, terutama dalam bidang-bidang ibadah anu pasti. Selalu kama ra'aitu sholli. Nah itu kedua, sholatlah kalian sebagaimana kalian cara kalian sholatkan. Orang salah jibiliah nanti gede ke kurban nanti tinggalkan. Contoh hari cara makan Rasulullah diikuti itu sunnah dahar ku beas mah kusang makan ku korma dan Rasulullah itu makanan naon korma mah deh ari dina bab salat bab bid'ah enggak boleh ai faktor zikiriyah namun itu menang enggak perlu diikuti ari faktor kuduahna atau faktor naon tadi teh kadua teh kurubahna seakan tidak penting. Nah ini yang menjadi bahaya. Yang ketiga yaitu ifrulmakumullah, ada yang disebut dengan khususiyah, perilaku yang memang khusus bagi Rasulullah SAW yang nggak usah diikuti sama siapa, sama yang lainnya, nggak usah. Contoh apa? Rasulullah SAW memiliki istri yang lebih dari 4. Gak usah. Itu khususnya buat orang. Sikir, riaknya. Pak, ternyata Rasul itu lebih dari 4 di sini. Aku juga boleh. Kita harus mencatat kepada Rasul. Itu adalah apa? Khususnya bagi seorang Rasul. Contoh yang kedua, saum wisol. Puasa berturut-turut setiap hari di luar Ramadan. Itu khusus bagi para. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, banyak sekali sesuatu yang memang khusus dilakukan oleh siapa? Oleh Rasul SAW. Nah, ya Allah. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini ya. Jadi sekali lagi yang pertama, satu, kita mesti
yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah pengorbanan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaatkan waktu karena tidak ada satupun waktu yang dianggap sia-sia. Hanya dua pilihan. Apakah waktu ini akan membawa manfaat bagi kita atau akan membawa madarat bagi kita? Sekali lagi, kita hari ini seperti ini adalah bagian daripada eksistensi kemarin. Bagaimana besok kita harus lebih baik lagi, berarti kita harus dikuatkan eksistensinya pada saat ini. Namun kemarin umpamana yang tampil ke depan lebih baik lagi, toh dianggarkan kos kamari, kiai naroba baca-baca, banyak ilmu yang harus dibaca. Nah, sahabat Allah mau dianggarkan eksistensi hari ini seperti yang kemarin, nanti ke depan tetap sama seperti itu, jalan di tempat. Kata tagayur, terus harus berubah. Ada peningkatan. Layaknya bagaimana pohon, ketika akarnya ke bawah makin menancap, pasti anginnya pun akan makin besar, nanti akan menerjang. Nah, kita sama. Kita harus tawajud, harus seimbang. Kalau badan kita makin tinggi, kecantikan kita makin cantik, maka tantangannya akan makin besar. Maka di situ kita harus punya fondasi yang kuat supaya bisa membentengi segala sesuatu yang dianggap mengarah kepada kejelekan atau kemungkaran. Mungkin hari ini kalau perempuan ya, waktu SMP mungkin ada 1 orang 2 orang yang suka sama kita, pede-pede aja biasa. Tapi sekarang sudah lain ceritanya, maka makin banyak. Nah itu tantangan bagi kita. Makin dewasa, makin bisa. Sebaliknya, ketika orang makin dewasa, tetapi karena ketika ada ketidaktawazunan, ketidakseimbangan, bahwa dewasa si dewasa, otot gede, kepala dan otaknya juga gede, tapi pikiran dan pikirannya makin bodoh, akan makin bahaya makin dewasa. Emang jelema cukup otot, ruhnya juga yang pertama harus dikuatkan tentang spiritual. Pemikiran kita tuh pada bapak itu halal di WPP orang jadi orang laisa minal mukminin. Berarti itu bukan kriteria orang yang akan beriman kalau selalu hidupnya mempergantungkan diri kepada orang lain. Nah gitu. Jadi walaupun jalan aja, walaupun ada 3 orang, ada 5 orang, jalan saja. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengurangkan pahala kita hanya gara-gara orang lain tidak hadir. Dan Allah tidak akan menambahkan pahala kita hanya gara-gara kita hadir, ternyata yang lain juga hadir. Tetap perhitungan dari Allah, la tajiru wajiratun wizra. Itu Bapak catat. Jadi sekali lagi dari sisi kesempatan, dari sisi waktu, tidak ada kata yang sia-sia. Insya Allah. Sekali lagi, Bapak yakin al-usratu biqadril masaqah, bahwa pahit itu akan diukur dengan manisnya. Manis itu akan diukur dengan pahitnya. Oleh sebab itu kita harus membiasakan diri berhadapan dengan sebuah adrenalin, tantangan, di mana tantangan itu yang akan mendewasakan, yang akan memandirikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kematangan jiwa dan pikiran itu adalah insya Allah makin kuat makin hari. Jadi ada yang dewasa kita ulah lupa atuda atuda Allah. Tapi lebih kepada apa? Sok sanaja walaupun meskipun sok sanaja seetik tetap orang hadir. Meskipun orang lain di rumah hujan tetap bisa hadir. Meskipun orang masih banyak kekurangan dari sisi perut, mungkin dari jajan, kita tetap hadir. Untuk menjadi alasan anu bersifat tak sedih. Hanya gara-gara jajannya sedikit di rumah jadi orang MPP oke. Kenapa? Karena kebaikan sekali lagi perjuangan kita akan kembali kepada diri kita, bukan kepada orang lain. Rahimahumullah. Mungkin itu sedikit yang bisa Bapak sampaikan yang dari hari ini. Tapi sebelumnya kita sedikit bareng-bareng baca doanya, yang dimana doa ini bagian daripada yang biasa dibaca di masyarakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba. Kurang kompak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Sekali lagi jangan lupa itu mesti dibaca di pagi hari dan sore. Ya, walaupun kita di sini tidak ada kegiatan, tetap kita membaca di rumah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Insyaallah itu bagian daripada amalia-amalia yang disebut dengan sayyidul istighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita, kepada kedua orang tua kita, juga kepada guru-guru kita, dan Allah memberikan kemudahan kepada diri kita, memberikan kemudahan kepada kedua orang tua kita, dan memberikan kemudahan kepada siapapun yang kita memberikan iman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup doa ini dengan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenyamanan, keamanan dalam diri kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi